Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Zami Fertanto dengan NPWP 50172410005 dari kelas Seismologi B. Dan saya di sini akan mempresentasikan materi dari bab 1 sampai bab 8 yang sudah saya rangkum di dalam PPT yang saya miliki. Oke, jadi langsung saja. Nah, di sini adalah untuk rangkuman dan pembahasan bab 1 sampai dengan bab 10 untuk EAS Seismologi. Dan ini ada nama NRP dan juga kelas saya. Nah, untuk outline materi eh, saat ini itu ada 8, yaitu pendahuluan untuk di bab 1, bab 2 getaran, gelombang dan elastisitas, bab 3 sumber gempa bumi, bab 4 penjalaran gelombang gempa, bab 5 instrumentasi dan akuisisi data seismik, bab 6 lokasi epicenter gempa, bab 7 magnitudo, intensitas dan dampak gempa, bab 8 mekanisme fokus atau focal mechanism gempa. Nah, outline ini saya ambil dari outline yang ada di dalam CPMK yang ada di sini, yaitu dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, 5, 6, 7, dan juga 8. Nah, untuk subbab-subbabnya saya juga menggunakan acuan dari sini. Langsung saja ke bab 1 pendahuluan. Nah, untuk yang subbab 1, yaitu apa itu seismologi. Nah, seismologi adalah ilmu yang mempelajari gelombang elastik yang merambat melalui bumi akibat sumber alami maupun buatan. Nah, ilmu ini akan menganalisis getaran tanah untuk memahami struktur bawah permukaan dan fenomena kegempaan. Dan ilmu ini menggabungkan prinsip fisika, matematika, dan juga geologi untuk menafsirkan perilaku gelombang atau untuk menginterpretasikan dalam bahasa geofisika. Nah, nanti akan digunakan untuk investigasi pergerakan lempeng dan juga sifat material bumi yang akan menyediakan kerangka ilmiah untuk memprediksi respons tanah terhadap gangguan seismik. Nanti akan kita pelajari lebih dalam mengenai bagaimana investigasinya ataupun prinsip-prinsipnya apa aja dan lain-lain. Selanjutnya ada sejarah singkat seismologi. Nah, seismologi ini bermula dari pengamatan fenomena gempa oleh peradaban kuno sebelum ditemukannya alat perekam. Nah, peradaban kuno yang ada di sini tuh ada di Cina, itu udah ada alat pendeteksi fenomena gempa dari 6 arah. Itu kayak emas gitu gambarnya, tapi tidak saya masukkan. Nah, penemuan seismograf pertama yang punya sinyal itu memungkinkan pencatatan sinyal gempa secara kuantitatif. Jadi ada gambarnya gitu. Nah, kemajuan teori elastisitas mendorong perkembangan analisis gelombang gempa. Jadi udah berkembang lah. Lalu setelah itu ada perkembangan komputer yang mempermudah untuk inversi, pemodelan juga analisis waveform. Di seismologi modern juga akan mengintegrasikan jaringan global dan data digital untuk kajian real time. Lalu peran seismologi dalam mitigasi dan geofisika. Nah, seismologi ini dapat mengidentifikasi potensi sumber gempa dan pola seismisitas suatu wilayah. Untuk contohnya di sini tuh saya ada BMKG mengembangkan sistem yang mampu mendeteksi gelombang gempa. Nah, ini digunakan untuk memetakan struktur bawah permukaan dalam eksplorasi energi juga dan menentukan kekuatan batuan dan ketebalan sedimen untuk analisis geoteknik dan menilai risiko gempa untuk keperluan desain infrastruktur. Ya, yang poin 3 sama 4 itu kurang lebih sama. Nah, yang paling penting itu dia berkontribusi pada sistem peringatan dini gempa dan juga tsunami. Jadi peran seismologi itu sangat penting dalam mitigasi, khususnya mitigasi. Cuman untuk geofisika juga bisa digunakan. Nah, kaitannya dengan ilmu lain itu apa sih? Nah, jadi seismologi itu salah satu cabang dari geofisika yang ada di gambar berikut. Yang ada di kiri atas itu seismologi, ada eksplorasi juga, ada teknik, lingkungan, dan lain-lain. Nah, seismologi ini berkaitan erat dengan geologi struktur dalam memahami sesar dan stratigrafi. Jadi nanti matkul-matkulnya akan sangat berkaitan. Dan konsep yang digunakan itu fisika gelombang dan dinamika material.
jadi menggunakan ilmu fisika. Dan dia mendukung teknik sipil dalam perencanaan ketahanan struktur bangunan. Seperti yang ada di sub sebelumnya itu dia berguna untuk analisis infrastruktur dan dia berperan dalam ilmu kebumian seperti vulkanologi dan geodesi dengan memanfaatkan teknologi komputer dan pemrograman untuk analisis numerik. Jadi seismologi juga berhubungan dengan ilmu yang berhubungan dengan komputer, nanti khususnya machine learning dan sejenisnya. Nah, untuk tinjauan dari seluruh seismologi ini dari sini saya skip saja. Nah, untuk selanjutnya bab 2 itu getaran, gelombang dan elastisitas. Nah, yang pertama ada getaran harmonik sederhana, yaitu gerakan osilasi yang dijelaskan dengan fungsi sinusoidal seperti di sini menggunakan X, jadi X fungsi dari T sama dengan A kali sin dalam kurung omega T plus V. Nah, parameter pentingnya adalah amplitudo, frekuensi, dan fase awal. Amplitudo itu yang di depan situ A, frekuensi itu parameter penting untuk yang ada di omega yaitu 2πf, dan fase awal itu V. Nah, periode getaran yang berhubungan dengan frekuensi melalui T sama dengan 1 per F, itu hubungan antara periode dan frekuensi lah ya. Nah, sistem harmonik ini menggambarkan respons dasar suatu medium elastis. Dan konsep ini menjadi dasar pemahaman perilaku gelombang seismik saat merambat. Nah, yang kedua ada tegangan atau stres dan regangan atau strain. Nah, tegangan merupakan gaya persatuan luas dengan rumus tau sama dengan F per A. Jadi gaya per A. Dan regangan merupakan perubahan panjang relatif dirumuskan E sama dengan delta L per LO. Delta L itu perubahannya, LO itu panjang awalnya. Dan interaksi stres strain ini menentukan tingkat deformasi batuan atau tingkat perubahan batuan itu sendiri. Dengan stres terdiri dari komponen normal dan geser yang mempengaruhi deformasi berbeda. Jadi ada stres yang normal dan stres yang geser atau shear stress. Diagram stres strain menunjukkan perilaku elastis hingga plastis material bumi. Yaitu nanti ada di modulus yang, cuma nanti kita lihat lagi apakah ada. Nah, di sini ada hukum Hooke dan modulus elastisitas. Hukum ini menyatakan bahwa stres berbanding lurus dengan strain selama dalam batas elastis. Jadi kalau stres naik, itu strainnya juga naik. Nah, untuk modulus yang dirumuskan sebagai ukuran kekakuan batuan, yaitu tau per E. Modulus geser dan bulk modulus menentukan kecepatan gelombang P dan S, ada rumusnya sendiri. Nah, untuk media isotrop sederhana memiliki dua parameter elastik independen. Elastisitas penting untuk memprediksi kecepatan penjalaran gelombang. Nah, di keempat ada gelombang elastik, yaitu ada gelombang P, S, loft, dan Rayleigh. Nah, P itu longitudinal dengan kecepatan tertinggi, S itu gelombang transversal, dan tidak merambat dalam fluida. Jadi S ini nggak bisa merambat dalam fluida, loft itu cuman lapisan yang permukaan, dan juga Rayleigh. Dan tiap tipe gelombang itu informasinya berbeda-beda. Seperti contohnya S itu nggak bisa merambat fluida, ada interpretasinya. Love itu cuma di permukaan elastis, ada. Untuk gambar pergerakannya ada di berikut. Ada P wave, S wave, love wave, dan Rayleigh wave. Kelima ada parameter gelombang, yaitu kecepatan gelombang ditentukan oleh sifat elastisitas dan densitas medium. Amplitudo menggambarkan energi mekanik gelombang. Jadi amplitudo untuk gelombang itu menggambarkan energinya. Dengan panjang gelombang dihitung dengan lambda sama dengan V per F. Dan frekuensi itu menentukan resolusi sinyal saat merambat dalam medium. Semakin tinggi maka resolusinya semakin bagus. Dengan periode adalah waktu untuk satu siklus osilasi. Kecepatan gelombang pada batuan. Nah, untuk kecepatan gelombang P itu bergantung pada modulus elastisitas dengan rumus Vp sama dengan akar dari K atau modulus bulk sama plus 4/3 mu per rho.
Mu per rho itu, mu sama rho itu apa? Itu adalah parameter lem. Nah, untuk batuan keras memiliki kecepatan gelombang lebih tinggi dibanding sedimen lepas. Dan air itu hanya memungkinkan kekerabatan gelombang P karena es nggak bisa. Untuk kecepatannya itu menurun pada zona batuan retak atau jenuh air. Jadi kita ketika ada zona retak atau jenuh air itu dia bakal menurun. Untuk profil kecepatan digunakan untuk analisis struktur geologi. Lalu ada tingkat 7 itu adalah pembiasan gelombang dan hukum Snellius, yaitu mengatur hubungan sudut datang dan sudut bias. Di sini ada gambarnya sudut datang dengan acuannya itu garis normal, yaitu garis vertikal terhadap bawah. Di sini sudut datangnya dituliskan sebagai I dan sudut biasnya itu ada R. Nah, ini berhubungan dengan critical wave dan terjadinya gelombang heat wave. Jadi ketika heat wave terjadi itu dia itu bisa terjadi karena dia sudut datangnya sama dengan sudut kritis. Dan ini penting dalam interpretasi seismik refraksi. Nah, refleksi itu ketika dia gelombangnya tidak masuk ke medium kedua. Nanti buat interpretasi bakal menggunakan travel time untuk menentukan kedalaman. Ketiga, sumber gempa bumi, yaitu pertama ada teori realistic rebound, yaitu gempa terjadi akibat akumulasi tegangan sepanjang sesar dan pelepasan energi secara tiba-tiba menghasilkan gelombang seismik. Jadi gempa juga memungkinkan mengeluarkan gelombang seismik. Nah, di sini ada gambarnya. Gempa itu terjadi akibat akumulasi, jadi dia tiba-tiba patah gitu, tiba-tiba, sehingga energinya itu besar. Nah, nanti batuan bakal kembali ke bentuk semula setelah stres dilepaskan. Ini nantinya akan menjelaskan mekanisme utama gempa tektonik dan sesar aktif akan menjadi tempat akumulasi energi. Jadi sesar aktif itu maksudnya di sekarang itu kan masih ada yang sesar mau gerak gitu. Kan dia masih mengakumulasi energi. Nanti dia akan secara tiba-tiba dapat menghasilkan gempa seperti itu. Yang kedua ada jenis-jenis gempa. Pertama ada tektonik, vulkanik, runtuhan, induksi, dan setiap jenisnya itu memiliki karakteristik sinyal yang berbeda. Karena yang tektonik itu asalnya dari aktivitas lempeng, vulkanik oleh gerakan magma, runtuhan akibat longsor atau keruntuhan ruang bawah tanah kayak cave, dan gempa induksi itu terjadi sebagai akibat aktivitas manusia. Misalnya reservoir buatan. Jadi kayak kita menginjeksikan sesuatu untuk membuat reservoir gitu. Di sini ada seismisitas global, yaitu pola gempa mengikuti zona subduksi dan batas lempeng. Nah, sesar transform menghasilkan gempa geser dominan dan rift zone menghasilkan gempa dengan pola divergen. Nah, di sini eh, daerah Ring of Fire memiliki aktivitas yang tertinggi mengenai seismisitas. Nah, di peta seismisitas ini membantu memahami dinamika tektonik global. Yang keempat ada struktur sesar, yaitu ada tiga utamanya, strike slip, normal, dan reverse. Sesar normal terbentuk akibat gaya ekstensi, sesar naik muncul kepada kompresi, geser akibat gaya yang mendatar. Jadi gaya utamanya yang sesar itu yang normal, gaya utamanya dari atas, yang naik itu dari samping, kompresi, geser itu dari samping yang lateral. Sesar ini punya strike, dip, dan juga rig semuanya. Untuk strike itu pelurusan, dip itu ya dip, ke bawahnya itu berapa, dan rig itu sudut antara horizontal dan bidang yang udah disesarkan. Gerakan sesar dikaitkan dengan mekanisme fokus. Sekarang akan lanjut ke parameter sumber.
Nah, sumbernya itu dinamakan dengan hipocenter, yaitu titik awal gempa di dalam bumi. Nah, setelah itu kita akan menentukan epicenternya di mana, yaitu titik permukaan tepat di atas hipocenter. Nah, waktu kejadian nanti akan memengaruhi fase gelombang diterima dan kedalaman juga menentukan jenis gelombang dominannya. Untuk parameter sumber itu memengaruhi intensitas dan cakupan gempa. Kalau misal terjadinya di atas kah, maksudnya di dekat permukaan, di bawah, kedalaman lah, seperti itu. Lanjut ke bab 4, perjalanan gelombang. Nah, di sini ada persamaan gelombang elastik, yaitu ini menjelaskan hubungan percepatan, tegangan, dan deformasi. Yang solusi impuls menghasilkan bentuk gelombang seismik yang dapat membedakan antara medium homogen dan heterogen. Persamaan ini juga menunjukkan bagaimana energi merambat dalam bentuk gangguan dan menjadi dasar matematika bagi pemodelan seismik. Nah, di sini ada gelombang bidang dan bola. Gelombang bidang stabil dalam medium homogen. Kalau untuk gelombang bola menyebar dari sumber titik. Jadi untuk analisisnya itu beda. Untuk amplitude gelombang bola berkurang sebanding jarak dan memberikan gambaran mengenai redaman geometris karena bola kan. Dan nanti akan digunakan dalam travel time analysis. Ada refleksi dan transmisi. Refleksi ini terjadi pada batas dua medium yang berbeda. Refleksi dan transmisi maksudnya. Nah, untuk koefisien refleksi dan transmisi itu bergantung pada impedansi akustik atau AI, yaitu rumusnya Rho dikali V yang ada di gambar sini. Nah, yang refleksi kuat itu terjadi pada kontras impedansi yang tinggi dan perubahan fase terjadi bila gelombang menuju medium lebih kaku. Jadi kalau medium lebih kaku nanti fasenya bakal berubah. Dan ini menjadi dasar dari seismik refleksi. Lalu ada atenuasi gelombang, yaitu gelombang berkurang energinya. Jadi gelombang itu dapat berkurang energinya, yang menyebabkan amplitudenya berkurang. Nah, penyebab energinya berkurang itu ada beberapa sebab. Yang pertama ada geometrik dan juga intrinsik. Nah, yang geometrik ini menyebabkan penurunan amplitude yang saya bilang tadi. Jadi semakin jauh dia menjalar, dia semakin menurun amplitudenya. Kalau intrinsik disebabkan oleh disipasi energi internal. Jadi misal kalau ada gelombang bergesekan, nantinya dia akan mengubah dari energi mekanik tadi menjadi energi panas kan. Nah, itu berkurang energinya. Untuk faktor Q menggambarkan tingkat redaman dan material lepas itu memiliki Q rendah. Dan atenuasi juga mempengaruhi kualitas sinyal. Kalau lebih banyak atenuasinya kan bakal jelek nanti sinyalnya. Lalu ada dispersi, yaitu kecepatan gelombang merupakan tergantung frekuensi. Yaitu ketika suatu gelombang kena medium, nanti bakal terdispersi menjadi beberapa gelombang tergantung frekuensinya sendiri-sendiri. Nah, untuk lapisan atas bumi itu yang memengaruhi pola dispersinya. Analisis dispersi digunakan untuk profiling kecepatan, khususnya VS. Dan di sini tuh frekuensi yang dipakai frekuensi rendah untuk menjalar lebih dalam. Dan metode yang digunakan adalah MASW, yaitu Multi-Channel Analysis of Surface Waves. Lalu ada struktur interior bumi. Nah, di sini ada gambarnya, strukturnya. Di sini ada nama-namanya kan. Ada kerak, mantel, core, dan di kiri itu ada outer core, inner core, mantel, astenosfer, dan litosfer. Di sini moho menandai batas kerak mantel. Jadi antara kerak dan mantel moho, dan zona kecepatan rendah berada di mantel atas atau astenosfer namanya.
Nah, di sini inti luar bersifat cair sehingga gelombang es tidak dapat merambat. Bayangan P dan S terbentuk karena pembiasan inti bumi. Nah, itu kalau digambarin kayak gelombang yang dari atas, itu nanti yang S bakal bayangannya lebih besar daripada yang P. Nah, untuk struktur interior ini memperbesar kerumitan lintasan gelombang. Bab 5 ada instrumentasi dan akuisisi. Nah, untuk prinsip seismometer sendiri, dia menggunakan massa inersia sebagai sensor utamanya. Jadi kan nanti gini-gini Kak. Gerakan relatif massa terhadap rangka terukur sebagai sinyal. Sistem pegas mengontrol respon frekuensi dan dia dapat merekam gerak tanah kecil sekalipun. Untuk konversi dari seismometer ini yaitu konversi gerakan ke sinyal listrik dilakukan oleh transducer. Untuk jenis seismometer ada beberapa jenisnya yaitu short period, broadband, MEMS, strong motion, dan masing-masing dirancang sesuai kebutuhan aplikasi. Untuk short period untuk gelombang frekuensi tinggi, broadband mencakup rentang frekuensi luas, MEMS digunakan untuk kebutuhan mobile dan engineering, strong motion digunakan untuk gempa besar. Nah, di sini ada respon instrumennya, yaitu respon frekuensi menentukan rentang sensitif alat. Nah, jadi alatnya itu sensitivitasnya terhadap frekuensinya beda-beda. Dan tentu saja kalibrasi itu penting untuk menjaga akurasinya agar responnya itu benar. Dan gain juga filter mempengaruhi kualitas sinyal juga. Semakin tinggi gain, semakin sensitif dan filternya itu nanti bisa dipilih sesuai yang ingin dicari. Untuk respon idealnya itu bersifat linear dan interpretasinya itu juga harus memperhatikan karakteristik instrumennya. Jadi kalau instrumen A sama B itu nggak bisa disamain interpretasinya. Lalu ada digitalisasi sinyal. Nah, di sini sampling rate menentukan resolusi waktu, yaitu semakin rendah sampling rate atau sampling interval. Jadi gini, sampling interval dan sampling rate. Kalau sampling intervalnya rendah, kan nanti sampling rate-nya per detik itu tinggi. Begitu. Jadi sampling rate sama sampling interval. Dan dynamic range menunjukkan rentang amplitudo terukur, di mana resolusi amplitudo ditentukan oleh bit ADC. Untuk penentuan sampling rate itu menggunakan Nyquist frekuensi yang wajib dipenuhi untuk menghindari aliasing atau frekuensi yang didapatkan itu lebih besar daripada frekuensi yang bisa diterima. Digitalisasi di sini memungkinkan penyimpanan dan pemrosesan komputasi. Lalu ada sistem akuisisi dan telemetri. Di sini dia akan mencatat data secara kontinu atau event triggered. Jadi setelah ada event yang tertrigger gitu bakal akan mencatat data secara kontinu. Dan telemetri mengirimkan data ke pusat pengolahan. Dia akan menggunakan fiber optik, radio atau satelit. Nah, akuisisinya itu terintegrasi dengan time synchronization untuk menjaga ketelitian waktu yang penting untuk lokasi gempa. Nah, ada jaringan seismik, di mana untuk jaringan lokal itu merekam aktivitas kecil, jaringan regional mencatat gempa menengah, jaringan global memantau gempa besar dunia. Nah, nanti koordinasi jaringan ini memungkinkan triangulasi lebih baik dan digunakan untuk monitoring real time. Seperti yang ada di sini, itu ada terintegrasi dengan time synchronization dan menggunakan satelit, yaitu ada lokal, regional, global. Ya, begitulah. Ada bab 6, lokasi epicenter. Untuk prinsip dasar lokasi. Nah, jarak sumber itu nanti bakal dihitung menggunakan selisih waktu
dari waktu di bawah gelombang P dan gelombang S. Nanti semakin besar selisih waktu, jadi semakin jauh sumbernya kan. Soalnya P cepat, S lambat. Gitu. Nah, untuk perbedaan travel time ini menggambarkan struktur bawah permukaannya juga, yang ini digunakan dalam metode dua stasiun atau lebih. Jadi kalau stasiun satu datangnya berapa, berapa. Nanti kan eh, arah rambatnya itu beda atau jalur rambatnya beda. Nanti tergantung kecepatannya atau waktu tibanya itu berbeda interpretasinya. Dia akan berguna untuk identifikasi pusat aktivitas gempa. Nah, untuk metode sederhananya itu ada circle method, metode Watati. Nah, untuk yang circle method menggambar lingkaran dari tiga stasiun. Sedangkan Watati menggunakan hubungan linear antara P dan S. Ini kayak metode buat awalan gitu lah. Jadi buat perkiraan awal lokasi gempa dan cocok untuk jaringan seismik kecil, yang kecil. Ini sederhana tapi kan kurang akurat untuk struktur yang lebih kompleks. Jadi buat awal-awal aja. Untuk selanjutnya itu pakai metode yang lebih bagus yaitu inversi linear atau GGR, dan ia menggunakan model kecepatan awal yang dia itu menghitung koreksi lokasi melalui linearisasi persamaan travel time. Iterasinya itu berulang, jadi akan inversi kan, berulang sampai dia itu konvergen. Dia itu cocok untuk jaringan yang padat dan hasilnya akan lebih akurat dibanding metode yang sederhana. Di sini ada inversi nonlinear. Nah, di sini algoritmanya tidak menggunakan iterasi nonlinear. Jadi nanti untuk aplikasinya bisa digunakan lebih banyak lagi. Nah, di sini memungkinkan eksplorasi ruang solusi lebih luas. Dia lebih stabil pada struktur kecepatan kompleks dan mengurangi ketergantungan pada model awal. Dan dia itu diterapkan dalam metode grid search atau di kotak-kotakan. Kalau ada penentuan kedalaman, kedalamannya itu memengaruhi bentuk wavefront dan gelombang dekat sumber memberikan petunjuk kedalaman. Yang stasiun dekat epicenter nantinya dia akan lebih sensitif terhadap kedalamannya, dan travel time SP-nya bakal digunakan dalam kalkulasi. Nah, kalau kita salah menentukan kedalamannya, nanti kita dapat salah menafsirkan sumber. Jadi harus menentukan kedalaman itu harus hati-hati. Seperti itu. Nah, di sini ada ketidakpastian lokasi. Itu representasinya dalam bentuk elips kesalahan yang bergantung pada distribusi stasiun. Dia juga dipengaruhi pada kualitas picking waktu tiba. Jadi ketidakpastiannya itu bisa dipengaruhi kualitas picking waktu, dan di sini ada faktor lain yaitu model kecepatan yang salah, dan untuk evaluasinya itu diperlukan evaluasi statistik untuk interpretasinya. Lalu ada lokasi menggunakan data global, yaitu waktu datanya itu menggunakan waktu tiba gelombang teleseismik yang cocok untuk gempa besar jarak jauh. Dia menggunakan fase P, PP, PKP, dan lainnya. Dan dia itu melibatkan jaringan internasional yang memberikan cakupan yang luas. Bab 7 ada magnitudo dan intensitas. Nah, untuk konsep magnitudo sendiri, dia itu mengukur energi radiatif gempa atau besarnya berdasarkan amplitudo maksimum maksimum rekaman, dan dia menggunakan skala logaritmik. Dia itu nggak dipengaruhi jarak secara langsung setelah koreksi, dan digunakan untuk membandingkan kekuatan gempa. Jadi magnitudo 1 sama 3 kan udah beda itu. Jadi dibandingkannya itu pakai magnitudo. Untuk skala magnitudo sendiri itu ada ML dan juga MS dan MB. ML digunakan untuk gempa lokal, MS dan MB digunakan untuk gempa regional. MB dihitung berdasarkan seismic moment atau MO. Nah, rumusnya itu MB sama dengan 2/3 log 10 log MO dikurangi 6. Nah, untuk skalanya itu memiliki batas penggunaan sendiri-sendiri. Untuk kelebihan dan kekurangan, ML atau lokal cocok untuk jarak dekat, dan MB itu lebih akurat untuk gempa besar, di mana MS dan MB saturasi pada magnitud tinggi.
Dan pemilihan skalanya kan nanti akan tergantung kondisi data. Jadi nggak semua data yang kita dapat tuh cocok untuk semua skala. Kalau ML ya ML, MW ya MW gitu. Nah, untuk skala intensitas sendiri, ini berdasarkan dampak fisik di permukaan. Jadi kategorinya itu bukan dari gempanya sendiri, tapi berdasarkan dampak fisik di permukaan. Dan menggunakan kategori tingkat kerusakannya. Kan lokasinya itu bisa beda-beda kan, tanahnya, sifatnya. Jadi kalau magnitudenya sama, lokasinya beda, lokasinya itu berbeda karakteristik, bakal beda. Dan di sini dia dipengaruhi oleh kondisi tanah dan bangunan. Di sini untuk skalanya MMI dan EMS paling banyak digunakan. Magnitud energi dan magnitud frekuensi. Jadi untuk hubungan energi, kenaikan magnitud 1 unit itu meningkatkan energi 32 kali. Jadi magnitud 2 dengan magnitud 3 itu kenaikannya 32 kali. Untuk distribusi frekuensi mengikuti kurva Gutenberg-Richter. Untuk regio aktif memiliki p-value rendah, regio stabil memiliki frekuensi gempa rendah, dan ini penting untuk analisis risiko seismik. Kalau ada guncangan tanah, yaitu diukur dengan percepatan dan kecepatan tanahnya. Di sini parameter PGA dan PGF yang banyak digunakan. Dan guncangan dipengaruhi oleh kondisi lokal, dan kuatnya guncangan itu tidak selalu mencerminkan magnitudo. Karena magnitudo gempa itu berbeda dengan hasilnya di permukaannya. Dia digunakan dalam analisis kegempaan teknik sipil. Di sini ada 25 mekanisme fokus. Yang pertama ada geometri sesar. Sesar kan sudah ada parameternya di strike, dip, dan juga rake. Lebih terfokus ke strike dip sih. Jadi untuk strike itu menjelaskan orientasi bidang sesarnya. Enggak, ketiganya itu menjelaskan orientasi bidang sesar. Jadi strike-nya itu kemana, dip-nya berapa, rake-nya berapa. Dia menggambarkan arah pergeseran batuannya, gunakan dalam analisis pola gaya, dan penting untuk interpretasi tektonik. Di sini ada first motion analysis, yaitu polaritas awal gelombang P, menentukan zona kompresi atau dilatasi. Jadi eh, gelombang P yang dimasukkan ke ke dalam medium yang sudah terkena sesar nanti akan beda kan, ada zona terkompresi atau dilatasi. Nah, kombinasi polaritas menghasilkan pola kuadran yang dapat digunakan untuk menentukan jenis gerakan besar. Ini data dari banyak stasiun diperlukan. Jadi misal ada 4 lokasi kan, ada 4 kuadran. Dibutuhkan minimal ya 2 stasiun lah di per masing-masing ini. Ini dasar dari pembuatan solusi mekanisme fokus atau focal mechanism. Nah, di sini ada diagram bola fokus, yaitu proyeksi stereografis bidang sesar. Di sini ada visualisasi pola kompresi dan dilatasi. Nah, untuk yang kompresi itu adalah yang warna hitam dan yang putih adalah warna dan yang dilatasi ada warna putih. Yaitu menampilkan bidang monodal digunakan untuk interpretasi cepat dan representasinya disebut dengan beach ball. Jadi gambar-gambar bola yang ada di sini namanya beach ball. Yaitu ada dua interpretasi untuk ballnya, beach ballnya. Nah, di sini menggunakan polaritas gelombang P. Nah, ketika gelombang P dimasukkan ke sini, itu jadi yang merah hitam ini terkompresi, yang putih terdilatasi, hingga menghasilkan seperti ini. Menghasilkan dua solusi besar yang mungkin. Untuk yang strike slip ada solusi gini dan juga gini. Atau besar kanan dan besar geser kiri. Untuk data tambahan yang digunakan itu geologinya. Nanti butuh studi literatur geologi untuk mengeliminasi mana yang benar gitu. Mengeliminasi mana yang salah buat cari yang benar. Dan dia penting untuk memahami gaya regional.
Lalu ada tensor moment, yaitu representasi matematis sumber gempa, tersusun dari 6 komponen independen. Dan dia menggambarkan distribusi gaya di sumber yang dapat menghitung momen seismik. Dia itu digunakan untuk analisis sumber non-double couple. Untuk dekomposisi tensor memisahkan komponen double couple-nya, mengidentifikasi komponen CLVD, menentukan komponen isotropik, dan berguna dalam studi gunung api. Yaitu digunakan untuk menilai kompleksitas sumber gempanya, double couple atau non-double couple, gitu. Nah, untuk mekanisme dan tektonik, dia sesuai dengan pola tegasan regional, memberikan petunjuk arah gaya dominan, dapat digunakan untuk memetakan zona petahan, dan dia dapat menentukan aktivitas tektonik aktif untuk menghubungkan gempa dengan struktur geologi. Nah, untuk rangkuman saya tadi itu berdasarkan materi dari Pak Firman yang ada di PPT, PPT, kelas, dan lain-lain. Cuman utamanya saya berdasarkan sini dan juga saya mencari-cari lagi. Baik, sekian presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya Akmal Zaini Dartanto, NRP 501724105 dari kelas B. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Dan terima kasih.